Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Zaki Raffi Alfaridzi dengan NIM 24010034043 dari kelas 2024B. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu program dari jurusan saya, yakni Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non-Formal, di mana program yang akan saya bahas kali ini adalah kelompok bermain atau KB. Biasanya dalam masyarakat disebut playgroup. Nah, saya akan menjelaskan playgroup ini menggunakan kacamata ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, di mana ketiga sudut pandang yang saya gunakan ini adalah cabang-cabang dari filsafat. Nah, sebelum memasuki materi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Herianto Susilo SPD MPD dan juga Bapak Dr. Rafiq Jalal Rusyanafi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Non-Formal. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan kelompok belajar atau playgroup, perlu kita maknai terlebih dahulu apa itu ontologi, apa itu epistemologi, dan juga apa itu aksiologi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi merupakan cabang-cabang dari filsafat, di mana ketiganya ini berasal dari bahasa Yunani. Ontologi berasal dari kata ontos dan juga logos. Ontos memiliki arti ada, kemudian logos memiliki arti ilmu. Jadi ontologi ini merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan dan juga hakikat dari sesuatu yang ada. Kemudian epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani, teman-teman. Berasal dari kata episteme dan juga logos. Episteme memiliki arti pengetahuan, logos memiliki arti ilmu. Jadi epistemologi merupakan ilmu pengetahuan. Nah, dalam epistemologi ini kita kaitkan erat dengan kata bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, kemudian bagaimana kita mengetahui pengetahuan itu. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani juga, teman-teman. Berasal dari kata aksios dan juga logos. Aksios memiliki arti nilai, kemudian logos memiliki arti ilmu. Jadi aksiologi merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan studi-studi tentang nilai, etika, kemudian manfaat. Nah, jika kita simpulkan, ontologi berkaitan dengan kata apa, kemudian epistemologi berkaitan dengan kata bagaimana, kemudian aksiologi untuk apa. Nah, misalnya kita membuat analogi singkat sebuah gitar. Nah, jika kita menggunakan sudut pandang ontologi, maka kita akan mendefinisikan gitar. Gitar itu seperti apa, kemudian gitar itu bentuknya bagaimana. Nah, jadi ketika kita menggunakan ontologi, kita akan mengungkapkan hakikat tentang gitar. Kemudian yang kedua, epistemologi, jika kita menggunakan gitar, maka kita akan bertanya bagaimana cara memainkan gitar, kemudian bagaimana cara membuat gitar, dan juga bagaimana cara agar bermain gitar itu dapat dinikmati. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, aksiologi ini berkaitan dengan nilai. Nah, jika kita menggunakan gitar, maka kita akan berbicara tentang apa nilai dari gitar, kemudian apa manfaat dari gitar, kemudian untuk apa kita belajar gitar. Jadi demikianlah penjelasan singkat terkait dengan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi yang perlu kita pahami untuk mengkaji program kelompok bermain atau playgroup yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, baik, setelah kita memahami makna dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, mari kita gunakan ketiga sudut pandang ini untuk mengkaji program kelompok bermain atau playgroup tadi, teman-teman. Jika kita menggunakan sudut pandang ontologi yang seperti saya jelaskan sebelumnya terkait dengan keberadaan, maka kita dapat mengetahui keberadaan dari playgroup atau kelompok bermain ini melalui komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti anak-anak sebagai subjek pembelajar yang sedang dalam proses berkembang, kemudian guru sebagai fasilitator yang mendampingi tumbuh kembang anak, dan orang tua sebagai pendukung yang mensupport perkembangan anak dan juga memantau perkembangan anak, serta lingkungan belajar, yakni tempat berlangsungnya interaksi antara guru dan juga anak-anak. Nah, kemudian jika kita menggunakan sudut pandang epistemologi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yakni epistemologi berkaitan erat dengan kata bagaimana. Nah,
maka kita akan bertanya-tanya bagaimana proses pembelajaran yang terjadi pada program kelompok bermain. Mengacu dari juknis pendirian kelompok bermain yang pada saat itu dikeluarkan oleh Kemendikbud sekitar pada tahun 2015. Nah, konsep pembelajaran pada kelompok bermain ini menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan pada konsep mengamati, kemudian menanya, setelah itu mengumpulkan informasi, kemudian menalar, dan juga mengkomunikasikan. Nah, ketiga lima hal ini harus diterapkan pada program kelompok bermain. Misalnya ketika kita menganalogikan, kita menyuruh anak-anak atau guru menyuruh anak-anak mengamati. Nah, misalnya anak-anak diajak untuk melihat ke tepi jalan raya. Nah, anak-anak di tepi jalan raya itu terdapat banyak sepeda yang berlalu lalang. Kemudian guru bertanya kepada anak-anak, sepeda itu memiliki berapa roda anak-anak? Nah, anak-anak yang mengamati mengatakan bahwa sepedanya memiliki 2 roda, Ibu Guru. Nah, itu sudah mewakili konsep mengamati. Kemudian ada anak yang bertanya, Ibu Guru, tapi sepeda di rumah saya memiliki 3 roda. Nah, apakah itu disebut sepeda, Ibu Guru? Nah, jika ada anak yang bertanya seperti itu, maka guru akan menjawab, oh iya anak-anak, itu juga termasuk sepeda. Sepeda yang beroda 3 biasanya sepeda yang digunakan untuk anak ketika awal-awal belajar bersepeda. Nah, itu mewakili konsep menanya. Kemudian, dalam konsep yang ketiga yakni mengumpulkan informasi. Nah, setelah anak bertanya pada guru tadi, kemudian guru menjawab, jadi anak bisa mengetahui bahwasanya sepeda itu tidak hanya memiliki 2 roda, juga ada yang memiliki 3 roda. Nah, kemudian yang keempat, yakni konsep menalar. Nah, konsep menalar ini sudah diwakilkan yang saya jelaskan tadi, bahwasanya anak sudah mengetahui bahwasanya sepeda itu tidak hanya memiliki 2 roda, tapi juga ada yang memiliki 3 roda. Nah, yang terakhir, tahap mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini mengkomunikasikan pengetahuan yang telah didapat oleh anak. Misalnya, ketika di rumah, anak itu menyampaikan pada orang tuanya, Bu, ternyata sepeda itu tidak memiliki 2 roda saja. Ini sepeda saya memiliki 3 roda. Nah, pada program kelompok bermain sangat ditekankan untuk menggunakan pendekatan scientific learning yang mengutamakan konsep mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Nah, yang terakhir, ketika kita menggunakan sudut pandang aksiologi yang berkaitan dengan nilai. Jadi, nilai yang terkandung dalam program kelompok bermain atau playgroup ini yakni berisikan tentang manfaat dari adanya program kelompok bermain ini. Nah, manfaat dari program ini yakni menunjang tumbuh kembang anak pada usia 2-6 tahun. Selain itu, tujuan dari kelompok bermain ini yakni untuk menyiapkan anak-anak dalam memasuki tingkat studi yang lebih lanjut. Jadi, kelompok bermain ini menyiapkan anak-anak yang hendak memasuki pendidikan dasar. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan kali ini, program kelompok bermain atau playgroup ini merupakan salah satu program dari pendidikan non-formal yang berada pada satuan pendidikan anak usia dini. Nah, kita dapat mengetahui keberadaan dari program ini ketika kita melihat atau mengetahui komponen-komponen yang ada di dalamnya, yakni anak-anak, kemudian guru, kemudian orang tua, dan juga lingkungan belajar. Nah, pada program ini pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific learning, yakni pada proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian menalar, dan juga mengkomunikasikan. Nah, nilai atau tujuan dari program ini yakni untuk menunjang tumbuh kembang anak pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, serta menyiapkan anak-anak untuk memasuki tingkat pendidikan yang lebih lanjut, yakni pendidikan dasar. Nah, sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurangnya pemahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada kritik ataupun saran atau suatu hal yang perlu didiskusikan, dapat dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.